Saudara-saudara, kita akan belajar kembali dari tema kita kerajaan kehidupan. Ya, Kingdom of Life, inilah tema kita di 2 bulan ini ya. Bagaimana saudara pengalamannya? Ya, pengalamannya seru ya saudara ya. 2 bulan ini mengalami kehidupan ya. Dan kehidupan ini memang gini saudara, sulit untuk kita bisa jelaskan dengan pikiran kita. Kenapa? Karena Tuhan mau untuk kita mengalaminya. Amin. Kita lihat ayatnya di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Nah, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, siang hari ini kita mau belajar yang berbeda. Kemarin kita belajar kehidupan ya saudara ya. 1 bulan lebih kita belajar kehidupan. Siang ini saya seperti merasa Tuhan mau memberikan kepada kita another dimension. Satu dimensi yang baru lagi tentang yang namanya kelimpahan. Amin. Kita kan kemarin belajar Yesus datang memberi hidup. Kita belajar hidupnya. Nah sekarang kita mau belajar yang namanya kelimpahannya nih saudara. Kelimpahan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Saudara mungkin media bisa bantu tadi tampilkan ada terjemahan The Passion Translation-nya. Boleh media. Tapi aku datang untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan. Melebihi dari yang kamu harapkan, hidup dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Saudara, media tetap di gambar ini dulu, di ayat ini. Saudara, Tuhan memberikan kita, mendesain kita, merancangkan kehidupan kita, saudara. Kerajaan Allah itu berbicara kelimpahan, berbicara abundance, ya, melimpah. Nah, tahapannya di sini kalau kita lihat ya saudara ya, tahapannya yang Tuhan kerjakan dikatakan dia mengerjakan melebihi dari yang kamu harapkan. Jadi tahapannya adalah dia berikan kita pengharapan, dia berikan kita firman, dia berikan kita benih tadi pagi firman Tuhan disampaikan ya. Dan gini, supaya sampai di satu titik hidup dalam segala kepenuhannya. Penuh. Saya berdoa kita semua di sini mengalami yang namanya kepenuhan. Amin. Apapun keadaan kita semua mengalami kepenuhan. Ya, kalau mungkin di sini masih ada yang jomblo, ya jomblo tapi penuh gitu ya. Oke? Ya, yang mungkin apa? Yang mungkin aduh Pak, saya lagi ada masalah nih pekerjaan saya apa. Tapi gini, yang penting kita penuh gitu ya. Siapa lagi di sini yang mungkin kita berpikir, aduh saya mungkin hidup saya kalau punya ini, saya akan lebih hidup ya. Kalau mungkin ada yang mungkin merindukan, kalau saya punya anak, saya punya keturunan, saya akan lebih hidup ya saudara. Apapun juga hari ini, Tuhan mau kita mengalami yang namanya kepenuhan dulu. Sebelum apa yang saudara doakan itu dijawab sama Tuhan. Amin. Kita harus fullness. Hidup di dalam kepenuhan. Baru setelah penuh tadi dikatakan kita melimpah ruah. Saudara, kapan tumpah? Ketika penuh. Nah, tadi media bisa bantu tampilkan ayatnya. Nah, hidup dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Setelah penuh baru tumpah saudara. Nah inilah kehidupan yang Tuhan mau. Oke, kita lihat next slide. Nah saudara, kita percaya bahwa kelimpahan adalah manifestasi dari kerajaan Allah. Amin. Di sini saya tampilkan ada 3 wadah ya saudara ya, cangkir, gelas, kertas nih ya saudara. Ini ukurannya beda-beda. Ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Benar saudara? Nah, kepenuhan ternyata tidak dinilai dari berapa besarnya wadah. Betul? Artinya gini, kepenuhan hari ini tidak dinilai dari berapa besarnya mungkin penghasilanmu, berapa besarnya uangmu ya.
keadaanmu seperti apa hari ini. Kepenuhan tidak diukur dari situ, saudara. Ada orang bilang, kalau saya punya segini Pak, itu saya melimpah. Enggak, saudara. Karena melimpah itu urusan yang beda. Melimpah itu harus ngomongin penuh dulu, baru tumpah. Amin. Jadi saya mungkin melihat kita semua di tempat ini siang hari ini. Kita mungkin punya wadah yang berbeda-beda, saudara. Ya, kita mungkin punya wadah yang berbeda-beda di sini. Kita punya keadaan yang berbeda-beda. Kita punya situasi yang kita hadapi hari ini berbeda-beda. Tapi pastikan hari ini apapun yang menjadi keadaanmu, gelasmu penuh. Amin. Dimanapun saat ini engkau berada, keadaan apapun saudara, gelas kita penuh. Boleh sama-sama katakan penuh. Amin. Nah, next. Saudara, berapa minggu ini kita belajar segitiga ini ya saudara ya. Segitiga yang terbalik, dan segitiga ini karena ayatnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 bilang, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga, lihat yang pertama saudara, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Saudara lihat, dari atas dia akan turun ke bawah. Saudara, kalau kita bayangin jam pasir gitu ya saudara, lama-lama dia turun. Jadi yang penting adalah yang di atasnya diisi terus saudara. Ternyata takaran yang paling atas itu namanya roh. Dan inilah kerajaan kehidupan yang kita lagi belajar nih saudara. Ketika roh kita penuh. Saudara lihat, kalau ini misalnya contoh ini adalah sebuah wadah. Ini dibilang penuh kalau sampai di mana saudara? Sampai di mana? Sampai di roh. Artinya gini, orang tubuh dengan keadaan yang dia lihat, dengan apa yang dia punya hari ini, itu gak bisa dibilang penuh saudara. Sampai mungkin di tubuh ini udah mentok gitu saudara. Paling dia akan naik sampai ke jiwa. Mulailah happy, mulailah senang, benar ya saudara ya. Mulailah kita bisa tersenyum gitu ya saudara. Tapi sampai penuh di jiwa juga nggak bisa dibilang kepenuhan. Kenapa? Karena ukuran yang paling atas, ukuran kepenuhan itu adanya di dalam roh. Sehingga ketika berbicara tentang kelimpahan, saudara, kalau ngomongin wadah, ini contohnya wadah ya saudara. Dan wadah ini tumpah, berarti wadah yang tumpah dari mana saudara? Dari roh. Amin. Jadi kita nggak sedang berbicara tentang saya punya uang, saya memberi orang uang gitu ya saudara ya. Kita hari ini sedang mau merenungkan bahwa bagaimana hari ini roh kita melimpah-limpah. Roh kita penuh. Amin. Nah masalahnya gini saudara. Yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Kekal. Yang kekal itu tidak kelihatan. Berarti takaran roh ini kelihatan atau enggak saudara? Ini enggak kelihatan. Kalau yang lain kan kelihatan, bisa diukur, bisa dinilai. Ya saya punya ini, saya punya itu, saya bisa ini, saya bisa itu. Orang bilang saya ini pencapaian saya, ya ini yang saya dapatkan dalam hidup. Saudara, itu bisa diukur. Tapi yang tidak kelihatan ini enggak bisa diukur saudara. Dan ini yang Tuhan mau terus penuhkan, berikan di dalam kehidupan saudara dan di dalam kehidupan saya. Next kita akan melihat ini saudara. Ayat ini sangat berapa minggu ini ya saudara ya. Ayat ini seperti, saudara kalau orang itu menembak gitu ya saudara. Kayak hit the target gitu loh. Kayak dia tembak. Dan kena nih saudara ayat ini. Ayatnya apa? Ayatnya bilang gini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu tadi. Tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Siapa yang membuat kita penuh? Tuhan. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.
Jadi bukan hanya berkecukupan saudara, bukan hanya kita bilang konten, bukan hanya kita puas, bukan hanya penuh. Tapi Tuhan mau bawa kita lebih lagi dikatakan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita semua di sini mau hal-hal yang baik dalam hidup. Amin. Kesehatan yang baik, hubungan yang baik, keluarga yang baik, pekerjaan yang baik, keuangan yang baik. Saudara, kita mau yang baik-baik itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kita lihat polanya Tuhan. Kita hari ini harus percaya dulu bahwa Tuhan itu sanggup. Tuhan sanggup melimpahkan. Nah ini bagus banget saudara. Apa yang dia limpahkan? Yang dia limpahkan ini segala kasih karunia kepada kamu. Yang dia limpahkan bukan uang saudara. Yang dia limpahkan bukan yang di tubuh tadi yang kelihatan mata. Yang dia limpahkan kasih karunia. Saya mau tanya, kasih karunia kelihatan apa enggak? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Bahkan hari ini kalau ditanyain, saudara bisa jelasin enggak kasih karunia? Kasih karunia sulit dijelaskan saudara. Kenapa? Karena kasih karunia itu terlalu besar melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Kenapa itu diberikan? Karena kita tidak sanggup mendapatkannya saudara. Kita tidak sanggup mengusahakannya. Sehingga itu harus diberikan. Nah sekarang dikatakan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu. Jadi kapan kelimpahan itu Tuhan kerjakan? Atau begini, bagaimana kelimpahan itu Tuhan kerjakan hari ini dalam kehidupan kita? Tadi kelimpahannya terjadi di mana? Di roh. Amin. Roh baru turun ke tubuh, baru turun ke jiwa, baru turun ke tubuh. Tapi gini, bagaimana itu diberikan Tuhan? Diberikannya lewat yang namanya kasih karunia. Amin. Nah sekarang kita mau lihat saudara. Apa yang dilakukan oleh kasih karunia? Ya, karena sekarang berarti saudara dan saya kita semua di sini melimpah di dalam kasih karunia. Makanya dikatakan dalam kelemahanku kasih karuniamu cukup. Ya, your grace abounds. Kasih karunia bukan hanya cukup, kasih karunia melimpah. Jadi kasih karunia itu selalu mengisi hal yang kosong dalam kehidupan kita saudara. Kalau mungkin tadi saudara punya wadah dan wadah saudara mungkin ya let's say kalau penuh kan pasti 100 gitu kan. Sekarang wadahku isinya cuma 50 Pak gitu misalnya, hanya 50. Nah saudara 50-nya itu diisi oleh apa? Kasih karunia. Pak kekuatan saya hari ini cuma 30, 70-nya berarti apa saudara? Grace, kasih karunia. Kemampuan saya hanya 20, berarti 80-nya apa saudara? Kasih karunia. Kasih karunia itu selalu memenuhkan, selalu mencukupkan. Dan kasih karunia itu akan membawa kita yang pertama yang akan kita belajar saudara. Minggu yang lalu saya sendiri sangat diberkati gitu ya saudara. Kenapa? Karena kasih karunia yang pertama adalah membawa kita, mendekatkan kita kepada Tuhan. Ini saudara. Kasih karunia yang diberikan. Saudara kalau hari ini ngomong kelimpahan, berbicara kelimpahan. Kelimpahan yang pertama adalah ketika setiap hari kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Kita lihat dalam Ibrani 7 ayat yang ke-19. Ibrani 7 ayat yang ke-19. Minggu lalu kita belajar ada 2 perbandingan saudara. Hidup di bawah hukum Taurat dan hidup di bawah kasih karunia. Yang satu perbuatan, yang satu menerima. Amin. Yang satu pohon pengetahuan baik, pengetahuan tentang yang baik dan jahat, yang satu pohon kehidupan. Nah di sini dikatakan sebab hukum Taurat, perbuatan, pikiran kita sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang, sama-sama boleh katakan sekarang, ya saat ini ya, bukan nanti ya saudara, sekarang. Ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Ada pengharapan yang lebih baik dan di sini kita bisa garis bawahi kata-kata mendekatkan kita kepada Allah. Apa yang mendekatkan kita kepada Allah? Namanya kasih karunia.
kasih karunia yang membuat kita melewati semuanya dan kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Sebenarnya begini loh saudara, this is the point, ini poinnya. Dalam semua yang terjadi dalam hidup ini, kita tahu bahwa Tuhan sedang membawa kita untuk semakin dekat dengan Dia. Mengenal Dia bukan hanya kata orang saudara. Mengenal Dia bukan hanya gini saudara, bukan hanya karena misalnya karena saya bisa khotbah gitu ya. Oh karena pastor kan khotbah tiap minggu gitu kan, biasa khotbah. Saudara, sekarang mengenal Tuhannya bukan dari itu gitu loh. Mengenal Tuhannya belajar dari yang namanya kasih karunia. Dan tadi kasih karunia sulit untuk dijelaskan saudara. Karena kasih karunia itu Tuhan mau kita belajar menerima dari Dia. Firman itu kalau dimengerti susah loh saudara. Maksudnya gini, kalau kita mau ukur dengan pikiran kita, susah. Tuhan bilang gini, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Percaya? Di gereja kita bilang percaya, benar gak saudara? Begitu kita lihat keadaan kita pulang lihat, ya keadaannya seperti ini. Belum kita dengar dokter, saudara. Mudah percaya? Gak gampang percaya saudara. Aku diberkati, itu kita percaya gitu kan. Tapi begitu kita berhadapan dengan kenyataan, pekerjaan yang sulit mungkin gitu ya. Keadaan yang sulit, saudara, itulah latihan kita gitu loh. Tapi dalam semuanya Tuhan sedang membawa kita mendekatkan kita kepada Dia. Kasih karunia membawa manusia mendekat kepada Tuhan. Kita lihat Filipi 3 ayat 9 dan ayat 10, Filipi 3. Sekali lagi saudara, hukum Taurat dan kasih karunia. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Nah hukum Taurat itu kebenaran kita sendiri. Kebenaran yang kita buat, kebenaran yang kita lakukan, kebenaran yang kita usahakan. Kebenaran hasil kekuatan kita. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Boleh sama-sama katakan percaya. Yang di sini apa yang kita lakukan karena mentaati, yang di sini karena percaya. Makanya firman Tuhan katakan for we live by faith and not by sight. Saudara, yang Tuhan rindukan hari ini kita percaya. Percaya itu gak bisa dimengerti saudara, percaya. Amin. Berdasarkan kepercayaan. Nah setelah itu ayat 10-nya kita lihat ayat 10. Nah ternyata kebenaran karena percaya ini akan membawa kita, ayat 10 bilang ini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini benar-benar mungkin bahasanya gini saudara, menyatu dengan Tuhan. Mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, kita mengalami penderitaannya, ya, menjadi serupa dengan Dia dalam, bahkan sampai akhirnya adalah serupa dalam kematiannya. Mati untuk apa? Untuk semua yang lama, untuk pikiran-pikiran kita yang lama, untuk semua pengertian-pengertian kita yang lama, cara-cara kita yang lama. Saudara, menyatu dengan Tuhannya sampai di situ loh. Bukan hanya menyatu karena, oh saya ke gereja, oh saya dengar renungan, oh saya baca Alkitab. Saudara, menyatunya sampai kepada kehidupan kita sehari-hari, sampai kepada setiap langkah kita sehari-hari. Ketika kita jatuh, kita mengalami kuasa kebangkitan. Terus kita mengalami yang namanya menderita, tapi penderitaan bersama dengan Tuhan. Bahkan sampai tadi kematian untuk semua yang lama dalam kehidupan kita. Dan ternyata kasih karunia ini membawa saudara dan saya kepada yang namanya hubungan dengan Tuhan, mengenal Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Saudara, saya tanya, saudara mau kelimpahan?
Kelimpahan adalah ketika hari ini saudara kenal Tuhan, itulah kelimpahan. Amin. Gini, ketika hari ini saudara berjalan bersama dengan Tuhan setiap langkahmu, itulah kelimpahan. Amin. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Apa kelimpahan, saudara? Kelimpahan itu, kelimpahan memberikan kita kasih karunia ya, yang membawa kita yang kedua untuk mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang hidupnya berlimpah. Boleh lihat kiri dan kanannya saudara. Nah, itu berlimpah saudara. Kenapa? Karena bersyukur. Mau berlimpah? Bersyukur saudara. Ternyata gampang ya. Ternyata berlimpah tidak sulit gitu ya. Tidak diukur dari ukuran manusia. Berlimpah adalah ketika ada bahasa Inggrisnya, saya lupa ayatnya di mana. Dikatakan ini, out of the abundance of your heart gitu ya. Keluar dari kelimpahan hatimu. Artinya gini saudara, udah sampai segitiganya di atas tuh meluap. Nah itu namanya ucapan syukur. Bersyukur itu penuh dan keluar. Saudara, ucapan syukurmu itu mengubahkan keadaan. Ucapan syukur mengubahkan atmosfer di atas kehidupan kita. Mungkin tadinya atmosfernya tekanan, atmosfernya ketakutan, atmosfernya kekhawatiran, atmosfernya kebingungan. Saudara, ketika kita bersyukur, tiba-tiba atmosfer berubah. Amin. Saya beberapa hari ini ya, itu terngiang-ngiang cerita 5 roti 2 ikan saudara. Ingat ketika Tuhan Yesus lakukan mujizat, 5 roti dan 2, kita lihat sebentar di dalam Yohanes 6. Ayat 10 dan ayat 11. Yohanes 6 ayat 10 dan ayat 11. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Apa yang Yesus lakukan? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, nanti sore saya mau bawain firman Tuhan ini nih. Ternyata pertama disuruh apa dulu? Disuruh duduk dulu saudara. Benar? Artinya gini, boleh sama-sama katakan posisi. Kalau saudara mau mengalami kelimpahan, posisimu penting. Jangan posisinya mengasihani diri, posisinya marah, khawatir, kecewa. Saudara, posisi kita hari ini pastikan posisi kita benar. Duduk, bukan bergumul, bukan bingung. Saudara duduk berbicara rest, duduk berbicara tempat pemerintahan. Ya siapa yang menduduki pemerintahan gitu ya saudara. Artinya memerintah. Setelah duduk, kita mengucap syukur saudara. Amin. Setelah mengucap syukur, kemudian apa yang Yesus lakukan? Yesus membagi-bagikannya. Bagaimana kelimpahan works, bagaimana kelimpahan bekerja saudara. Ketika 3 hal ini kita lakukan. Nah di sini kita mau lihat bahwa yang Yesus lakukan, dia ambil 5 roti 2 ikan. Apa yang dia lakukan? Dia mengucap syukur atasnya. Saudara bersyukur itu gak perlu banyak. Amin. Bersyukur gak perlu keadaan berubah dulu baru bersyukur saudara. Bersyukur gak perlu ada mujizat dulu. Saudara bisa bersyukur saat ini? Amin. Boleh gak sejenak kita naikkan syukur? Kita boleh pejamkan matamu dan bilang Tuhan, aku hanya mau bilang makasih buat semuanya. Yes. Sejenak bilang Tuhan, thank you. Apapun yang hari ini ada di tanganku, aku hanya mau bilang terima kasih.
Amin, amin, amin. Saudara, Tuhan mau untuk kasih karunia itu dia limpahkan supaya kita bisa bersyukur. Karena yang buat memampukan kita bisa bersyukur di tengah keadaan apapun juga itu namanya kasih karunia, saudara. Makanya dia limpahkan kasih karunianya. Supaya saudara dan saya hari ini kita bisa bersyukur. Kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 15. 2 Korintus 4 ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubungnya dengan semakin banyak orang yang menjadi percaya, menyebabkan apa saudara? Kasih karunia besar menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Makanya kita butuh kelimpahan kasih karunia. Kenapa? Karena di sini menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Kita lihat Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Nah, kita baca sama-sama saudara. Oke, ini bagus ayatnya ya. Kita baca. Oke, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wow. Tadi saya katakan saudara, ucapan syukur akan mengubah atmosfer. Orang yang bersyukur gak bisa khawatir saudara. Berarti gini, kalau hari ini saya khawatir Pak, berarti saya lagi belum bersyukur kali ya. Iya mungkin kita harus bersyukur dengan gini saudara, dengan apa yang ada di tangan kita. Tuhan gak minta kita bersyukur untuk 5.000 orang, 5.000 roti buat orang yang ada di situ gitu ya saudara. Tuhan hanya menaikkan 5 roti dan 2 ikan dan dia bersyukur untuk itu. Bersyukur untuk hari ini apa yang ada di dalam tangan saudara, apa yang menjadi keadaanmu. Amin. 1 Korintus 1 ayat 4, kita lihat 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Sekali lagi di sini dalam Korintus dikatakan Paulus mengucap syukur karena apa saudara? Karena kasih karunia. Saudara hari ini boleh kita bersyukur karena kasih karunia Allah yang memampukan kita. Kasih karunia Allah yang melimpah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga saudara, kasih karunia itu akan membuat saudara dan saya, kasih karunia akan memampukan kita. Yang ketiga adalah untuk bermegah. Sehingga kita bermegah bukan tadi karena tubuh jiwa tadi saudara, kita bermegah karena apa yang roh kerjakan. Kita bermegah karena Tuhan. Banyak loh orang ya, nggak di sini ya saudara, di luar sana ya saudara ya. Keadaan itu kadang-kadang membuat kita, kepala kita tertunduk gitu loh saudara. Maksudnya apa? Keadaan membuat kita mungkin jadi rasa malu, rasa zaman sekarang tuh istilahnya insecure gitu ya saudara. Menundukkan kepala kita. Tapi kerajaan Allah adalah ketika saudara dan saya hari ini bisa bermegah. Dan bermegah dalam Tuhan. Orang harus bilang gini, gak kelihatannya kamu punya masalah gitu. Kenapa? Mukamu tuh bermegah dalam Tuhan gitu loh. Amin. Saudara kalau punya masalah terus mukanya kayaknya penuh dengan tekanan 100 kilo di atas kepala gitu ya saudara. Itu wajar. Orang bilang gini, kamu punya masalah ya gitu ya.
Tapi kalau saudara punya masalah, orang gak bisa lihat saudara punya masalah. Itu namanya kelimpahan saudara. Itu bermegah. Amin. Saudara masih bisa senyum, saudara masih bisa. Karena muka ini gak bisa bohong saudara. Katanya ini seperti wajah ini seperti air gitu ya, mencerminkan gitu ya. Jadi mencerminkan apa yang ada di dalam hati. Kalau dalam hati khawatir ya muka jadi khawatir saudara, kan cermin. Hati takut mukanya takut, hati marah mukanya marah. Sebaliknya kalau hati gembira mukanya gimana saudara? Nah lihat kiri kanan saudara, itu gembira mukanya tuh. Ya bermegah mukanya. Gini loh saudara, bangga, amin. Bermegah itu kan bahasa sederhananya bangga gitu. Ada yang kita banggain. Siapa yang kita banggain saudara? Kita lihat Roma 5 dari ayat yang kedua. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Kita berdiri dan kita bermegah, amin, dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Oleh Yesus, hari ini kita punya jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini dan disinilah kita bermegah. Amin. Ayat 3. Ayat 3, wah ini lebih dalam lagi nih. Lebih dalam lagi, ya saudara nih kalau ngomongin lebih dalam sekarang serem gitu saudara ya. Kenapa? Karena di tempat dalam cuma bisa berenang. Benar? Di tempat dalam itu gak bisa jalan lagi saudara. Saya kemarin cerita ya minggu lalu ya. Waktu saya di depan ruang operasi itu saudara, ditunggu dipanggil sama susternya untuk saya masuk ruang operasi. Saya mau lihat istri saya dan anak saya. Itu saya cuma naikin satu doa saudara. Saya gak bisa ngomong apa-apa, saya cuma bisa doa gini, Tuhan ajarin aku berenang. Karena khotbahnya minggu lalu saya suruh jemaat berenang. Jadi sekarang di tengah saya tidak mengerti apa-apa gitu ya saudara ya. Tuhan ajarin saya berenang. Nah sekarang ketika tadi semakin dalam Tuhan bawa kita dalam kasih karunia. Bukan hanya itu saja katanya ayat 3. Kita malah bermegah juga dalam apa saudara? Waduh, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Wah, lebih dalam lagi bermegahnya bukan lagi dalam keadaan biasa-biasa saja saudara. Tapi ketika dalam kesengsaraan kita karena itu menimbulkan apa? Ketekunan. Tekun apa saudara ayat 4? Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan ayat 5 ini nih saudara, kenapa kita harus tekun? Dan pengharapan tidak mengecewakan. Saudara tahu, yang buat saudara dan saya kuat sampai hari ini namanya pengharapan. Pengharapan itu katanya seperti sauh yang dilabuhkan di belakang layar. Artinya apa? Ada di dalam karya penebusan Yesus yang sempurna di atas kayu salib. Dan itu yang hari ini keadaan mungkin membuat kita belok kiri, belok kanan, kita mau goyah, kita mau tertiup angin, tapi saudara yang buat kita teguh, terus menuju, terus berjalan itu namanya pengharapan saudara. Itu sauh. Saudara dan saya hari ini kita punya pengharapan. Di dalam Yesus kita punya pengharapan. Nah kasih karunia memampukan kita untuk kita terus berjalan menuju pengharapan itu. Amin. Kita lihat 2 Korintus 12. Ayat 9. Tuhan mau kita belajar bermegah. Amin. 2 Korintus 12 ayat 9 boleh kita baca sama-sama. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Amin. Apa? Kita baca sama-sama. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku apa saudara? Bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Hanya kasih karunia yang akan membuat kepala saudara hari ini tetap terangkat dan melihat kepada pengharapan. Saudara tetap bisa bermegah. Bukan di dalam keadaan yang baik. Dalam kesengsaraan, dalam apapun juga hari ini Tuhan mau kita bermegah. Saudara percaya ada kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan inilah hidup di dalam segala kelimpahan. Karena Tuhan akan selalu memberikan kasih karunia-Nya ini. Untuk saudara melimpah dalam segala sesuatu. Melimpah dalam dekat dengan Tuhan, melimpah dalam ucapan syukur, melimpah di dalam hati yang bangga, sukacita, bermegah dalam Tuhan. Saya undang pemusik bisa maju ke depan. Saudara, saya percaya siang hari ini Tuhan mau berbicara secara khusus kepada setiap kita. Kita mungkin hari ini perlu banyak hal, kita mungkin punya permohonan doa, punya kerinduan, tapi boleh gak saudara, siang hari ini kita hanya minta Tuhan, aku minta kasih karunia yang melimpah. Karena kerajaan Allah itu berbicara kasih karunia yang melimpah. Makanya tadi, kerajaan Allah gak bisa dialami dengan hukum Taurat tadi saudara. Yesus harus datang dan membawa kasih karunia. Karena makanya ketika Yesus datang dia katakan Injil yang dia beritakan Injil kerajaan Allah. Karena gini, kerajaan Allah hanya akan work, hanya akan aktif di dalam kasih karunia. Kerajaan Allah gak bisa aktif dengan cara berpikir manusia. Dengan ukuran manusia kita, dengan gini, oh saya sudah lakukan ini, saya sudah buat ini, saya rohani, saya berdoa, saya puasa. Saudara, kerajaan Allah sederhana hanya akan bergerak aktif dalam kehidupan kita ketika hari ini kita mau belajar percaya. Kasih karunia melimpah untuk setiap kita.